Ya lebih baik, solusinya adalah cuma satu, pelapor dan terlapor bertemu untuk mencari titik temu apa sih yang diinginkan oleh pelapor gitu. Non hukumnya apa sih gitu? Apakah hanya cuan saja atau ada hal lain yang bisa dijadikan nilai tawar supaya tidak sampai LP itu dilanjutkan menjadi penyidikan. Kalau penyidikan kan pasti naik menjadi tersangka. Tapi balas komentar lagi ya. Setuju kalau Lesti lapor balik. Sebenarnya sih banyak yang setuju ya kalau misalnya dari timnya Lesti itu istilah lapor balik. Cuman agaknya kalau aku punya feeling kayaknya sih kalau sekelas Lesti agaknya sih mungkin dia ya sudahlah, kita damai aja selagi memang bisa untuk berdamai, selagi memang bisa untuk kedepannya lebih bagus lagi gitu ya. Itu sih kalau menurut pandangan aku. Soalnya kenapa? Siapa orang yang tidak tahu bagaimana sih sosok seorang Lesti yang mungkin orangnya sabar, terus juga pemaaf. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers, Leslar lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, yang di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Yoni Dores dan juga Lesti Kejora yang terkait masalah kasus musik ya, lagu yang berjudul Bagai Ranting Yang Kering, begitu teman semuanya ya. Nah, di sini langsung ditanggapi ya, direspon oleh salah satu Irjen Pol atau Insinyur Jenderal Polisi Ricky Sitohang ya, yang memberikan pernyataannya atau responnya terhadap kasus ini teman semuanya ya, antara Yoni Dores dan juga Lesti Kejora. Dan juga ada salah satu praktisi hukum yang memberikan suaranya juga ya, entah ini akan apa yang dibicarakan. Dan juga ada netizen yang mengomentari terkait ya ini juga teman semuanya ya. Oke, jadi untuk teman semuanya selalu kawal ya, dan doakan terus semoga kasus ini cepat kelar lah teman semuanya, karena memang udah cukup lumayan lama lah sebenarnya ya. Ya semoga apa ya, Dedek Lesti dan keluarga semua kuat dan selalu diberikan apa ya, ketabahan, dan intinya apa ya, ada jalan keluar lah yang terbaik ya. Oke, jadi untuk teman semuanya para fan Lesti lovers ya, Lesti lovers dimanapun berada, jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman semuanya, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Satu kali pihak Yoni nyamperin rumah Lesti. Yang kedua terkait somasi, pihak Yoni Dores kan 3 kali menyebut 3 kali somasi Lesti Kejora. Namun pihak Lesti membantah cuma sekali dan sudah dibalas itu pun. Menurut pandangan Bapak melihat kasus ini rumit ini seperti apa sih Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Ini kembali lagi masalah pertikaian, perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora. Jadi perlu disampaikan sebelumnya, ini kan sudah mulai bergulir, mulai yang dibilang somasi lah yang nggak diterima dan lain sebagainya. Itu antar pihak aja lah yang mengetahui. Ya mungkin merasa si Yoninya itu mungkin sudah 3 kali mensomasi, Lesti merasa baru sekali. Mungkin tidak nyampe kepada tangan yang bersangkutan. Itu semuanya harus dibuktikan secara faktual, data dan fakta ya. Kalau hanya katanya ternyata tidak bisa dibuktikan, ya susah juga. Kalau sudah 3 kali dikasih somasi, siapa yang terima somasi? Ada nggak tanda bukti penerimaan surat somasinya kepada yang bersangkutan? Mendatangi rumah yang bersangkutan, ada nggak saksi yang menyatakan sudah datang ke rumahnya? Kan itu kan semua kan perlu data ya, fakta. Jadi bukan ilmu katanya. Nah itu perlu pembuktian kan gitu. Nah terlepas dari itu semua, itu kan masalah sistematika dan fenomena ataupun peristiwa yang terjadi, yang mana kedua belah pihak ini tidak ada persesuaian tentang pokok permasalahan antara somasi dan mendatangi. Ada yang merasa sudah melakukan, ada yang merasa tidak menerima dan juga tidak tahu bahwa dia datang.
Dia tahu cuma sekali, ini merasa sudah 3 kali. Nah, sekarang kalau saya bilang pas kamu datang yang ketiga kali, yang kedua kalinya, ya kalau nanya Lesti lagi nggak ada di tempat, dan dia nggak tahu, kamu nggak datang, nggak ngasih tahu sama yang punya rumah, bagaimana mau ngerti? Itu sulit dibuktikan secara hukum. Pokoknya kalau kita berbicara hukum, itu harus ada data dan fakta. Contoh, dia kata mengaku udah tinggal datang ke rumahnya. Siapa yang menerima di rumahnya? Asisten. Kan bisa ditanya sebagai saksi. Kalau somasi dilakukan, mana bukti somasinya? Kemudian di rumah siapa yang menerima somasinya? Kan bisa dibuktikan. Nah, itulah yang kira-kira. Jadi ini namanya ya biasa lah. Ya, masing-masing pihak mencari pembenaran. Yang benar itu adalah fakta hukum. Itu kira-kira rekan-rekan media ya. Pak, tapi dari tindakan arogan dari pihak Yoni Dores kira-kira bisa menjadi bumerang nggak sih? Karena kan sebelumnya dia pernah menuduh Lesti bahwasanya maling segala macam, dan Pak Irjen sebelumnya pernah bilang bahwasanya Yoni Dores ini salah sasaran gitu. Kalau dibilang tindakan arogan, ya terlalu jauh lah. Jadi jangan kita juga membuat situasional itu menjadi seperti kayak bagaimana gitu ya. Tapi kalau pernyataan daripada pihak Yoni Dores bahwa kamu tuh telah menjiplak, kamu penipu dan lain sebagainya, ya itu mungkin pernyataan-pernyataan yang membuat seseorang yang tidak melakukan perbuatan itu merasa tersinggung, sehingga dia mempunyai hak untuk membuat laporan polisi, pengaduan pencemaran nama baiknya. Tapi tentu semua itu harus dilambari dengan bukti-bukti fakta tadi. Kalau voice yang mana, kalau WA yang mana, apa face to face langsung untuk berbicara itu semua harus dibuktikan gitu loh. Jadi sehingga nanti ini bisa diangkat ke permukaan bahwa dia telah mencemarkan nama baik. Ingat, setiap warga negara mempunyai hak untuk membela dirinya dan meminta perlindungan hukum sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami yang merugikan dia baik secara pribadi, moral maupun material. Itu punya hak kewenangan, tinggal nanti di pihak kepolisian menganalisis layak dan pantas nggak ini disebutkan di pencemaran nama baik. Makanya kumpulkan bukti dan fakta yang mengikat sehingga apa yang kamu laporkan itu berbunyi. Kira-kira gitu. Saya netral-netral saja ya untuk menjabarkannya nih. Gitu kira-kira media ya. Bang, sebelumnya Yoni Dores meminta ganti rugi 24,5 miliar, dan tapi ujung-ujungnya akhirnya ingin minta damai. Sekarang pertanyaan saya balik, apakah permintaan 24,5 miliar itu dalam bentuk tertulis atau lisan? Jawab dulu. Apakah lu tertulis atau lisan tuh? Kalau lisan kan nggak bisa dibuktikan. Lo ganti gue ya, tapi cuma ngomong-ngomong doang, itu kan cuma ngomongan gue doang. Kan bisa juga. Tapi kalau secara tertulis dia tulis bahwa kamu harus mengganti 24,5 miliar karena telah menyadur saya punya ciptaan, dituliskan, diminta pertanggungjawaban, itu baru bisa dikatakan itu bukti, itu bukti surat gitu ya. Nah, masalah permohonan maaf ya sah-sah saja. Dikatakan bahwa permohonan maaf itu melalui kuasa hukumnya, ya itu sah-sah saja. Berarti kan kuasa hukumnya sudah merasa dikuasakan oleh kliennya agar meminta permohonan maaf kepada orang yang berseteru dengan dia. Nah, itu juga nggak usah kita pertajam menjadi suatu hal yang sangat pelik dan sangat-sangat rumit gitu. Yang gampang itu jangan disusah-susahin ya. Yang susah itu yang digampangin gitu loh. Ini kira-kira dia seperti kayak gitu kira-kira ya. Bang, tapi dari pihak Yoni Dores ke Bang Dulu Pak, ya tadi seperti abang bilang meminta maaf terkait kesalahpahaman. Ini sedangkan kemarin sebelumnya sudah berkuar-kuar menuduh Lesti begini, tapi akhirnya bilang ada salah paham. Gimana menurut abang sebagai praktisi hukum melihatnya kata-kata dari kesalahpahaman ini? Ya itu kan manusiawi lah, itu kan dalam bentuk pembelaan diri. Karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia lontarkan, apa yang dia sampaikan itu bisa berdampak kepada hukum. Karena kan undang-undang kita mengatur ya untuk melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Ternyata telah membuat suatu bahasa-bahasa yang membuat fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ya, kalau dia permohonan maafnya mungkin yang melapisnya kesalahpahaman, yaitu ya sah-sah saja lah ya. Yang penting kan dari bibirnya sudah mengucapkan bahwa bahasa dia
minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kan gitu. Ya mungkin terjadi kesalahpahaman menurutmu, tapi menurut umum kan tidak. Nah, tapi kalau yang bersangkutan menerima ya nggak ada masalah. Ini kan delik aduan. Delik aduan tidak akan bermuara kepada hukum apabila itu tidak dilambari, apabila tidak disepakati. Dia tidak, kedua belah pihak bersepakat sudah damai, nggak bermuara ke hukum. Tapi salah satu pihak tidak mau, ya tetap berjalan. Hukum jalankan sesuai dengan penerapan pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Itu apakah itu pencemaran nama baiknya, apakah itu ujaran kebencian dan lain sebagainya. Bisa dikatakan juga fitnah, kan gitu. Ya tergantung penerapan pasalnya, tergantung substansi pasal yang disampaikan kepada penyidik berdasarkan data dan fakta tadi, dilambari bukti-bukti itu, gitu kira-kira ya. Pak, mungkin terakhir Pak, ada saran nggak sih Pak untuk Bapak kan selaku pelaku seni juga gitu, untuk Yoni Dores ataupun Lesti Kejora agar nggak makin bingung gitu Pak ke depannya Pak? Sebenarnya nggak ada yang bingung di sini nih, kayak seperti apa saya katakan ya, latah. Oh, ya. Kalau saya bilang latah apa? Ini kasusnya kalau saya boleh mengatakan, tapi mudah-mudahan salah gitu ya. Ini kan berawal mulai dari Monica, ya kan? Kemudian siapa tahu ini apa? Gol. Bisa berlanjut ke sini, siapa tahu ini dapat gol gitu kan? Dan kasus itu dia coba test case, ternyata test case-nya tidak menghasilkan, mentok. Ya akhirnya terjadilah mediasi, permohonan maaf dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya begini ya saya juga istilahnya tidak merendahkan hak cipta itu yang dilakukan oleh orang-orang yang merilis lagu. Tapi tinggal kita lihat kepentingan daripada lagu ciptaanmu tuh dikumandangkan untuk apa dan dalam rangka apa. Saya sudah pernah sampaikan kalau seandainya ada rekaman ini kan ada VCD, mungkin ada CD-nya, mungkin dibuat jadi di videokan dan lain sebagainya, dan ini diperjualbelikan kepada masyarakat, menghasilkan uang dengan lagu ciptaan ini. Nah itu dia punya hak untuk mendapatkan royalti, dan sebelum mengumandangkan lagu-lagu ciptaannya ini dia minta izin dulu kepada pemilik daripada penciptanya. Nah itu baru boleh dikenakan, dapat dia royalti. Tapi kalau pada saat dia di panggung menyanyikan lagunya, apa harus ngomongkan ini lagunya Peter Pan, saya nyanyikan seperti ini. Pada saat booming dia juga sudah mensomasi 3 kali Lesti Kejora, namun tidak ada jawaban. Namun pihak Lesti Kejora membantah Bang. Ini menurut kacamata praktisi hukum seperti apa sih Bang kasus hak? Nah oke teman semuanya, para fans lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya, itu respon dan juga tanggapan dari salah satu insinyur jenderal ya, polisi Ricky Sitohang terkait Yoni Dores dan juga Lesti Kejora. Oke, di sini agak memang netral, cuma agak ke sini, agak berpihak ke, bukan berpihak sih teman semuanya, agak mensupport Lesti Kejora ya, karena memang Yoni Dores sendiri pun katanya itu hanya latah teman semuanya ya. Latah itu maksudnya ikut-ikutan. Nah, sebelumnya kan ada Arsmo dengan Ari Bias. Nah, di situ teman semuanya ya. Ya begitu teman semuanya responnya. Oke, kali ini kita akan melihat juga atau mendengar juga dari salah satu praktisi hukum ini yang akan membahas terkait Yoni Dores dan juga Lesti Kejora. Oke, lanjut teman semuanya, kita dengarkan ya. Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum, pengacara dan dosen di Unma Banten. Sebuah laporan polisi, karena kita menganut Eropa Continental Justice System seperti Belanda dan Perancis, itu pasti sudah melewati proses yang namanya mungkin mediasi, undangan, somasi. Biasanya itu sebelum LP itu dilakukan, karena kalau sudah LP masuknya litigasi. Umumnya semua peristiwa hukum itu melalui proses yang namanya terakhir somasi. Somasi dari kata somatie bahasa Belanda.
jadi sebuah warning letter, peringatan gitu. Dan di sana biasanya ada ancaman bila tidak memenuhi maka kami akan melakukan upaya hukum baik pidana ataupun perdata, kira-kira begitu. Dan mungkin sudah, namun pertanyaannya somasi tersebut dijawab oleh tersomasi tidak? Kalau dijawab mestinya tidak harus sampai laporan polisi kan begitu. Mungkin dugaan kami itu tidak dijawab somasi tersebut, akhirnya dilakukan namanya laporan polisi. Kalau sudah laporan polisi, otomatis proses ini menjadi proses litigasi, proses yang diproses oleh namanya penyidik. Misalnya di Polda Metro Jaya, berarti penyidik dari Polda Metro Jaya kan akan melakukan sebuah proses yang namanya BAI, berita acara investigasi atau klarifikasi atau wawancara. Dari sana diklarifikasi, pertama adalah pelapor, kedua saksi, ketiga adalah saksi ahli, baru nyebrang ke terlapor, biasanya begitu. Kalau memang ternyata alat buktinya kuat, itu akan naik menjadi proses penyidikan setelah gelar perkara di Polda Metro Jaya tersebut untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak gitu. Itu yang akan dilewati oleh proses penyidikan yang ada di kepolisian kita gitu. Nah, tinggal apakah pelapor melangsungkan ingin sampai ke pengadilan atau tidak, atau ada proses yang namanya mediasi. Kalau mediasi berarti nggak sampai ke tahap 2 di penuntutan, hanya sampai di penyidikan kemudian SP3, tapi tentunya harus ada akte perdamaian sebelum dicabut laporan polisi tersebut. Akte perdamaian antara pelapor dan terlapor. Apa materi permasalahan hukumnya? Ini kan permasalahan hak cipta. Namanya hak cipta memang ada undang-undangnya, dan ancaman hukumannya pun lumayan juga, dan nilai dendanya pun lumayan juga. Namun di kita dulu ada namanya lembaga cipta, lembaga LKCI kalau nggak salah. Kemudian sekarang LMK mungkin sekarang bro. Nah, semestinya jangan langsung melakukan upaya pelaporan, harusnya diskusi dulu dengan LMK, karena LMK itu yang mengumpulkan value atau amount atau angka yang akan diberikan kepada si pencipta gitu. Misalnya dinyanyikan di sebuah tempat atau apa, izin, kemudian LMK akan membagikan. Namun LMK juga tidak mengkolektifkan semua pencipta lagu atau penyanyi atau musisi. Ada juga penyanyi yang tidak mau, karena apa, dia berpikir sodako saja gitu untuk dinyanyikan lagunya di tempat lain oleh penyanyi lain. Itu sah-sah saja gitu. Nah, sekarang tinggal dicari, misalnya lagu tersebut menghasilkan cuan dalam bentuk monetize misalnya, tinggal itu saja yang dilihat. Tapi kalau tidak ada cuan, apa yang mau digugat gitu atau dilaporkan gitu. Kemudian betul nggak yang mengupload itu adalah terlapor gitu. Bisa jadi bukan terlapor, bisa jadi mungkin akun lain gitu. Dan itu kan harus masuk pasal turut sertanya di sana gitu. Tapi inti dari hak cipta ini kalau menurut saya mediasi saja, tidak harus sampai ke peristiwa hukum kok. Karena kalau sampai ke peristiwa hukum panjang, dan Indonesia menganggap Eropa kontinental sampai PK. Jadi bukan melulu di pengadilan tingkat pertama, ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali, dan itu butuh proses bisa jadi sampai 6 tahun. Lebih baik terlapor dan pelapor itu bertemu. Apa sih yang diinginkan oleh para pihak? Ini LP, betul, kita harus hormati LP tersebut gitu. Tapi LP kan tidak akan bisa naik kalau tidak ada gelar perkara, tidak ada status yang terlapor menjadi tersangka. Nah, di situ harusnya dipahami juga. Kemudian karya cipta juga, kalau kita ngomong terkait undang-undang hak cipta, apakah terdaftar di Dirjen HKI juga, hak kekayaan intelektual, seperti layaknya buku, jurnal, dan lain-lain, karya seni lainnya kan harus didaftarkan. Baru itu bisa masuk sebagai karya cipta yang terdaftar oleh lembaga yang berwenang adalah Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu jadi panjang. Kalau menurut saya lebih baik solusinya adalah cuma satu, pelapor dan terlapor bertemu untuk mencari titik temu apa sih yang diinginkan oleh pelapor gitu.
non hukumnya apa sih gitu? Apakah hanya cuan saja atau ada hal lain yang bisa dijadikan nilai tawar supaya tidak sampai LP itu dilanjutkan menjadi penyidikan? Kalau penyidikan kan pasti naik menjadi tersangka, tapi itu pun panjang. Karena apa? Karena harus melewati proses alat bukti, saksi, dan ahli. Jadi lebih baik pelapor dan terlapor legowo untuk melakukan yang namanya mediasi dan silaturahmi seperti orang timur Indonesia, yang kebanyakan kita adalah mediasi dulu. Namun LP ini tetap harus dihormati. Kalau memang dipanggil, datang. Karena kalau kita 2 kali dipanggil tidak datang, dijemput oleh penyidik. Jadi sebelum itu terjadi, bertemu saja antara pelapor dan terlapor, dan tidak perlu panjang, tidak perlu gara-gara ini jadi ada pelaporan lagi yang di sebuah acara medianya yang mendistribusikan, yang menyiarkan adalah media televisi misalnya. Nah itu yang harus dimasukkan turut serta juga, jadinya panjang. LP ini tidak mudah, karena apa? Tidak bisa satu orang saja kalau ingin mentersangkakan gitu. Karena bagaimanapun undang-undang kita, dan namanya undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, baik lewat YouTube ataupun televisi. Jadi lebih baik solusinya, kita hormati adanya LP, kita hormati adanya pencipta lagu yang memang untuk menciptakan lagu itu butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga, butuh pemikiran. Kita hormati. Namun balik lagi, idealnya bertemu sajalah antara pelapor dan terlapor, bikin sebuah yang namanya akte perdamaian. Maunya apa, ada hak dan kewajiban. Setelah itu akte perdamaian dibawa ke penyidik Polda Metro Jaya. Untuk apa? Untuk dibuatkan SP3 sehingga dicabutlah LP tersebut. Clear and clean. Bang, tapi terkait Yoni Dores gugat ganti rugi 24,5 miliar itu dari mana sih Bang angkanya? Itu dari perhitungan apa biasa sih Bang, sepengetahuan apa? Kalau ganti rugi itu kan mereka sudah tahu menghitungnya, ada material dan imaterial. Mungkin bisa jadi imaterial yang besarnya, bisa jadi di sana. Tapi pertanyaannya itu kan akan diuji kalau sampai pengadilan. Angka 24 miliar, 100 miliar itu akan diuji di pengadilan dan belum tentu di-approve sama pengadilan, karena harus membuktikan kenapa Anda minta ganti rugi sekian miliar. Kita semuanya tinggal menunggu aja kabar baik yang disampaikan, oke, oleh para pengacara. Nah, di sini aku bukan masalah tim aku bahas, tapi ada salah satu komentar yang sampai difilter oleh TikTok di sini. Nih, ini dia komentarnya. Monggo silakan dibaca ya. Aku bukannya pansos, tapi memang sekarang lagi booming ya kan, wajar dong. Aku seorang announcer ataupun juga membahas ini semuanya. Yang pasti kita berdoakan aja, mudah-mudahan untuk yang namanya kasus Lesti Kejora itu lekas terselesaikan. Amin ya robbal alamin ya. Kang, inget, nggak apa-apa pansos ya kan. Siapa tahu rezeki kita sama dengan rezekinya Lesti Kejora. Amin ya robbal alamin. Amin kan ya untuk yang mau komentar. Kita balas komentar lagi ya. Setuju kalau Lesti lapor balik. Sebenarnya sih banyak yang setuju ya, kalau misalnya dari timnya Lesti itu istilah lapor balik. Cuman agaknya kalau aku punya feeling kayaknya sih kalau sekelas Lesti agaknya sih mungkin dia ya sudahlah, kita damai aja. Selagi memang bisa untuk berdamai, selagi memang bisa untuk kedepannya lebih bagus lagi gitu ya. Itu sih kalau menurut pandangan aku. Soalnya kenapa? Siapa orang yang tidak tahu bagaimana sih sosok seorang Lesti yang mungkin orangnya sabar, terus juga pemaaf, kemudian juga humble terhadap sesama itu. Cuman kita nggak tahu buat kedepannya. Kalaupun memang masih terus diusik dan juga masih terus berkuar-kuar yang enggak, ya mungkin bisa jadi gitu ya, dari kuasa hukum ataupun juga dari tim manajemennya mungkin bakalan melaporkan balik gitu. Cuman kalau dari aku pribadi kayaknya sih kalau Lesti kayaknya nggak mungkin gitu ya. Cuman nggak tahu lah, namanya hati seseorang gitu ya. Terima kasih nih buat siapa nih, Bunda Piah yang selalu hadir di komentar.
Sehat selalu, Bu. Nah, oke teman semuanya, para fans Leslar lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana tanggapan dan juga respon dari Insinyur Jenderal Polisi Ricky Sitohang yang mengatakan bahwasanya ya itu hanya ikut-ikutan dan apa ya sebenarnya ya bisa diselesaikan lah, katanya begitu teman semuanya ya. Dan yang ini sangat luar biasa teman semua dari praktisi hukum ya, mengatakan bahwasanya harus ada mediasi dan juga silaturahmi. Ya betul teman semuanya. Dan kalau memang itu LP-nya mau disahkan, itu harus memang yang terlapor itu harus ada yang menjadi salah satu yang T lah, itu begitu teman semuanya maksudnya ya. Jadi intinya harus ada mediasi ya, saling bertemu antara pihak terlapor dan juga yang dilapor ya, antara Yoni Dores dan juga Lesti Kejora harus bertemu, mediasi dan ya rembukan gitulah teman semuanya, langsung lah begitu ya. Oke, untuk teman semuanya gimana tanggapannya para fans Leslar lovers ya, adanya respon dan juga tanggapan dari kedua pihak ini, yaitu dari Bapak Jenderal Ricky Sitohang dan juga praktisi hukum ini? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.